Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada video sebelumnya kita sudah sampaikan sebab-sebab terkabulnya doa. 4 sebab terkabulnya doa. Maka pada pertemuan pagi ini saya akan sampaikan pula penyebab terhalangnya doa. Jadi di dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya penyebab ibadah doa kita itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa macam. Yang pertama adalah tergesa-gesa ketika berdoa. Jadi dalam satu hadis Rasulullah bersabda, doa setiap kalian dikabulkan selama tidak tergesa-gesa dengan mengatakan, aku telah berdoa namun belum dikabulkan juga. Jadi artinya ada semacam kecemasannya, ada semacam perkataannya, sudah lama saya berdoa katanya juga tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi dia mau cepat saja. Jadi rupanya hal seperti itu tidak diperbolehkan kita meminta cepat-cepat itu. Ada masanya Allah akan rahasiakan kepada kita kapan doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Penyebab yang kedua adalah berbuat dosa dan memutuskan tali persaudaraan. Rasulullah juga bersabda, doa seorang hamba pasti dikabulkan selama tidak diiringi perbuatan dosa, memutuskan tali persaudaraan, dan selama dia tidak tergesa-gesa. Jadi ada juga yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tergesa-gesa itu? Rasulullah menjawab, yaitu dengan mengucapkan, sungguh aku telah berdoa, ternyata belum juga terkabul. Kemudian ia kecewa dan meninggalkan doa tersebut. Jadi seorang yang berdoa kepada Allah itu tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh juga berbuat dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, memutuskan tali persaudaraan, itu akan menghambat terkabulnya doa. Yang ketiga, berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebut dengan apa? Dengan perbuatan syirik. Meminta kepada kayu, meminta kepada batu, meminta kepada arwah-arwah tertentu. Itu tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau meminta. Kita hanya meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah saja kita menyembah, kepada Allah saja kita meminta pertolongan. Jadi kalau kita meminta selain Allah, itu namanya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Itu. Yang keempat adalah hanya berdoa di waktu sempit. Jadi waktu yang istilah orang kita kapan, ketika dia sudah kepepet aja dia berdoa. Selain itu dia tidak mau berdoa. Atau tidak juga bisa. Doa tidak terkabul jika seseorang hanya berdoa kepada Allah SWT hanya di waktu sempit saja. Waktu lapang dia mau berdoa. Dia hendaknya berdoa kepada Allah dilakukan setiap saat dan jangan sampai dibatasi. Saya katanya malas saya berdoa katanya. Doain dulu aja belum dikabulkan lagi oleh Allah katanya. Itu tidak bisa dikabulkan oleh Allah. Jadi berdoa itu baik di waktu lapang maupun waktu sempit maupun waktu lapang. Yang kelima, jarang berbuat kebaikan kepada sesama. Jadi Rasulullah bersabda, siapa yang berbuat kebaikan pada yang ada di bumi,
maka yang di langit akan berbuat kebaikan pula kepadamu. Nah, dalam surah Ar-Rahman disebutkan juga, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan itu malaikat Allah balas pula dengan kebaikan yang sama, bahkan berlebih dari itu. Jadi kalau kita selalu berbuat baik, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Rasulullah juga bersabda, siapa yang berbuat kebaikan pada yang ada di bumi, maka yang di langit akan berbuat kebaikan pula kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita selalu berbuat baik, Allah akan curahkan kebaikannya kepada kita. Kadang kita dalam kehidupan ini selalu berkata, saya aja cuma yang berbuat baik sama dia, katanya dia tidak pernah berbuat baik kepada kita. Itu jangan seperti itu. Kita berbuat baik kepada seseorang, Allah akan perintahkan orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Itu. Jadi doa kita terhalang. Kenapa? Karena jarang berbuat kebaikan. Menanam itu tidak mau dia. Kalau menanam tidak mau, macam mana pula kita dapat hasil? Tidak akan dapat menuai, kita tidak ada menanam. Ya. Nah, ini. Itu yang kelima. Yang keenam, penyebab tertolaknya doa itu belum bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Belum bersungguh-sungguh untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk penyebab doa itu terhambat. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hambanya yang bersungguh-sungguh taat kepadanya. Namun jika seseorang itu malas beribadah dan tidak mau menyembah Allah, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersungguh-sungguhlah kita saja. Makanya dalam bersungguh-sungguh itu artinya betul-betul kita itu berharap kepada Allah. Puji Allah, ya. Kita aja minta sesuatu, memohon kepada seseorang, kita selalu kadang-kadang berbuat baik, memuji-muji orang tu, baru sampai kepada pertanyaan kita. Jadi bersungguh-sungguh, belum lagi dia bersungguh-sungguh taat beribadah kepada Allah, maka Allah. Tapi ada yang perlu juga orang bertanya, Bapak Ibu sekalian, si Anu tu tidak ada dia beribadah Pak Ustaz, ke masjid jarang, puasa nggak ada, tapi kok kaya dia sekarang? Itu bukan rezeki untuk dia, ya. Tetapi apa? Itu namanya istidraj, ya, bencananya yang tertunda, ya. Yang ketujuh itu yang terakhir ya, 7 aja dulu, melakukan perbuatan yang membuat Allah murka. Selain berbuat syirik itu, doa seorang hamba itu tidak akan terkabul jika melakukan perbuatan yang Allah murka. Apa contohnya itu? Perbuatan-perbuatan menzolimi orang lain, suka menipu, durhaka kepada orang tua, mengingkari janji, korupsi, zina, selingkuh, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang membuat Allah murka. Inilah yang banyak kita lakukan sekarang ini. Menzalimi orang lain, durhaka kepada orang tua, suka berbohong, suka menipu, suka mencaci maki orang, suka menyebut keburukan orang. Itu namanya perbuatan-perbuatan yang murka Allah, kita lakukan hal pekerjaan seperti itu. Ini mudah-mudahan dengan kita ketahui 7 macam penyebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi. 7 penyebab itu, yang pertama tergesa-gesa, ingin cepat kabul saja. Bersabarlah dulu. Yang kedua, berbuat dosa dan memutuskan hubungan tali persaudaraan. Yang ketiga, berdoa kepada bukan selain Allah. Yang keempat, hanya berdoa waktu sempit aja, waktu lapang nggak mau dia berdoa. Yang kelima, jarang berbuat kebaikan, jarang menabur kebaikan antar sesama. Yang keenam, belum bersungguh-sungguh. Ibadah itu hanya asal-asalan saja. Yang ketujuh, melakukan perbuatan yang membuat Allah marah, yang membuat Allah murka. Mudah-mudahan 7 macam ini dapat kita jauhi, sehingga
doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mutiara nasihat pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.